غير سبق الأمثلة. اللهم صل وسلم وبارك على من كان أصلى كل شيء وأفضل الموجودات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد منبه الأمة على ترك المعاصي وتعهد العبادات لنيل سعادة حياة الدنيا وما بعد الممات وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والأعلام الكرام السادات. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin sa'adatul khulafa wa ahibbatul kiram, para kiai, para alim ulama wa ulama, para pesepuhan, para huzat, para sepuh ini sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus salam wa takriman kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nasruddin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ibrahimiyah yang pada saat ini beliau dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan sama-sama untuk yang kesekian kalinya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah segera memberikan nikmat sehat kepada beliau. Al-hadirnya wa alamiyyah al-tibiyah al-tawarisiha wassalam wal-afiyah wal-ri'ayah bisyaihi al-kiram. Allahumma la shifa illa shifa wa shifa la yudhari sahaba wa la alama nisbi maradah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang saya hormati kepada pemirsa Muharram Bapak Dr. Haji Bayumi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Juga yang terhormat Bapak Kepala Desa Wolisari dan segenap jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Jami Asyura beserta jajarannya, Ketua Remaja Masjid Jami Asyura, para asatidz dan asatidzah, jamaah santri wa santriyah pondok pesantren Al-Ibrahimiyah dan juga Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang semuanya saya hormati dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa hadirat astagfirullah. 2 hari yang lalu, kalau tidak salah 3 hari yang lalu, saya dikasih kawan atau diundang bahasanya untuk mengisi kajian pada malam hari ini, dan mungkin dikasih tema juga bahwa kajian malam hari ini berkaitan dengan masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami dan istri.
Karena di awal saya menyampaikan satu ayat dan salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah itu. Tetapi sebelum sampai kepada inti kajian berkaitan dengan masalah hukum zawj al-wajibati 'ala zawjah wa hukum zawjati al-wajibati 'ala zawj, sedikit prolog atau pengantar ingin saya sampaikan supaya menjadi peringatan buat kita semua bahwa menyambut demi bisanya pasangan suami istri mencapai sama sakinah, mawaddah, warahmah tidak bisa dilepaskan dari unsur agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ibadah ini bukan urusan gampang. Ibadah ini bukan urusan sepele. Ibadah ini sesuatu tugas yang berat. Dan Allah tidak hanya menyuruh manusia untuk beribadah, tapi Allah kasih cara bagaimana supaya manusia bisa beribadah. Jadi dikasih tugas sekaligus dikasih modal. Modal bagaimana kita manusia bisa melaksanakan ibadah. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita, apapun garis hidup yang Allah takdirkan kepada kita sebagai manusia, Allah membekali kita agar apapun itu bisa menjadi jembatan untuk mencapai tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah. Karena nasib kita beda-beda. Ini yang hadir di sini nasibnya beda-beda. Ada yang ketua DKI, ada yang jadi lurah, ada yang jadi petani, pedagang, kiai, ustaz, dan nganggur juga. Nasibnya macam-macam. Tapi apapun yang Allah gariskan dalam kehidupan kita, tugas kita semua sama. Tujuannya adalah mencapai tujuan inti dari penciptaan manusia, yakni beribadah kepada Allah, termasuk beribadah. Tetapi Allah kan tidak sembarangan ngasih ilmu kepada manusia bagaimana cara beribadah. Maka Allah mengutus utusan-utusannya termasuk Nabi kita Muhammad. Maka saya tertarik kepada satu makalah yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Syarif. Beliau menyampaikan anna bi'satar rusul bintidami ahwalil khalq. Ketahuilah oleh kalian semua sesungguhnya diutusnya para utusan-utusan Allah termasuk Nabi kita bintidami ahwalil khalq, untuk orang Sunda jaga beberes, jaga beberes untuk membenarkan perilaku manusia. Tetapi beliau mengingatkan kuatan dari ahwalul khalqi illa bi kamali qawamul ibrahiyah wa qawamul babniyah wa qawamul fardiyah wa qawamul babniyah. Seolah-olah memberikan peringatan dibuat kita semua hati-hati bahwa dalam diri kita semua ada 4 unsur utama yang mesti diatur oleh agama. Di mana jika 4 unsur ini tidak dijaga, tidak diraksa, tidak diatur, tidak dibimbing oleh ilmu agama, maka manusia bisa saja jatuh kepada derajat yang lebih rendah daripada kita. Pertama, kita itu unsur kuwatul ibrahiyah. Apa ibrahiyah itu? Akal. Oleh karena kita
Allah menyuruh sholat. Oh, kenapa? Di adami akli, di adami kuwati hidro. Mereka nggak punya akal. Satu, karena kita punya akal, maka kita wajib ibadah. Maka manakul hukmi itu adalah akal. Walaupun badan udah kagak bisa berdaya, udah kagak bisa bangun-bangun kagak bisa tiduran di atas kasur, manapun akli itu kalau masih ada wajib ibadah. Orang kagak bisa bangun, tapi akalnya masih normal, wajib sholat. Tapi sholatnya sesuai porsi orang yang dalam keadaan selama akal masih ada, manusia masih tertakluk dengan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kuat niat. Kita punya perut. Ini perut adalah sungai. Perut itu kalau kurang makanan apa? Tenggorokan kalau nggak ada minuman haus. Ini perut mesti diatur dengan agama, sehingga setiap tetes air yang masuk ke dalam perut, secuil makanan yang masuk ke dalam perut, mesti diyakinkan kehalalannya. Diatur oleh agama. Karena mereka urusannya kalau makanan dan minuman halal haram tidak diatur oleh agama, maka urusan yang masuk ke perut nanti berkaitan dengan masalah yang lain. Dua. Ketiga, kuatul farjiyah. Ayat 10 pasti 20 sudah. Ada yang sudah bangun karena jelas-jelas daripada bangun tidur. Yang punyanya masih tidur, si Udinnya membuat. Tahu si Udin? Ini pun mesti diatur. Kalau laki-laki si Udin, di perempuan sini itu mesti diatur oleh agama. Kemudian ada kuatul qalbiyah, ada emosi dan ambisi, dan itu pun mesti diatur oleh agama. Makanya bahwa tokoh dikawali dua pukul ibrahimiyah bukan ibadah, bahwa tokoh dikawali dua pukul fatmiyah bukan muamalah, bahwa tokoh dikawali dua pukul fardiyah bukan munakah, bahwa tokoh dikawali dua pukul qalbiyah bukan jinayah. Ada rukun ibadah, ada rukun muamalah, ada rukun munakah, ada rukun jinayah. Ini demi mengatur 4 unsur yang ada dalam diri kita supaya bisa menjadi wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin yang berkaitan dengan masalah itu kajian pada malam hari ini adalah poin yang kedua, yaitu rukun gunakan. Awalnya rukun gunakan ini dari mengatur ini Pak jadi mesti diatur. Kenapa diatur? Karena nomor satu dari sodoknya, sejak Allah menciptakan manusia yang pertama, ini sudah diatur oleh makhluk. Atau lama itu sudah diatur. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam dengan jasad yang sempurna yang terbuat dari tanah yang kafir, dari 7 warna tanah, dari 7 benua, dihamparkan di tanah surga, kemudian Allah tiupkan ruh penjelmaan menjadi manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Begitu beliau bangun, Allah mengajarkan seluruh nama-nama yang ada di alam dunia ini. Nabi Adam memahami bahwa mata yang Allah berikan fungsinya untuk melihat, mulut untuk bicara, lidah untuk kuping untuk mendengar, tangan untuk bergerak, kaki untuk melangkah. Tapi Nabi Adam bertanya apa fungsi yang ada di bawah besar. Ini aneh, Pak. Kata Nabi Adam, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, mulut untuk bicara, tangan
Begitu Nabi Adam namanya kayak nafsu, pengen nyawa raya. Kata Allah itu jangan dulu, kita boleh sembarangan. Gak boleh main hajar seperti kambing. Nabi Adam pun diatur. Kalau kau ingin merasakan kenikmatan Siti Hawa, kau mesti menikah dulu kepada Siti. Nabi Adam pun dinikahkan dengan Siti Hawa dengan mahar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Karim dan Nabi Muhammad. Nikah. Maka diaturlah demi mengatur pagi kita. Diciptakanlah al-munafik. Nah, terkait tentang penyambung al-munafik, siapa calonnya? Ini hak prerogatif Allah. Manusia tidak bisa ikut campur. Kenapa? Karena redaksi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu ada khalaqo, ada ja'al. Wa min ayatihi al-khalaqo lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaika wa ja'ala. Segala bentuk yang diawali dengan kata khalqu atau khalaqo itu adalah hak Allah. Karena siapapun tidak ada yang bisa menciptakan selain Gusti Allah. Tapi urusan mawaddah, urusan rahmah, urusan sakinah, redaksi yang Allah sampaikan ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa perbedaan antara khalaqo dan ja'ala? Kalau khalaqo, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, itu hak Allah. Urusan menciptakan pasangan hidup itu urusan Allah. Kalau saya bicara tentang perempuan yang lain jauh-jauh kadang-kadang dibantu bertahan perempuan, tapi Allah sudah menentukan jodoh saya orang tampan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan saya pertama mau kawin karena kayak begini, Pak. Dulu masih saudara istri saya sekarang. Tapi dapat di situ, Pak. Urusan Allah jadi. Tapi urusan mencapai sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga itu mesti ada urusan ada. Kita mesti berusaha untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah bahwa rumah tangga bukan cuma sekedar saadah di dunia, tapi mesti menjadi wasilah menggapai saadah dari saadah di dunia, saadah di akhirat. Makanya rumah tangga diatur oleh Allah. Manusia, siapapun manusianya tidak bakal bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kalau rumah tangga yang jauh dari Allah. Gak bisa dipisahkan. Dan ini baru masuk terkait masalah hak dan taubat. Sakinah mawaddah warahmah. Karena kita rumah tangga itu bukan urusan mencapai kebahagiaan dunia. Kita itu pengen bersama-sama anak dan istri kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semuanya tidak sama. Makanya Nabi mengingatkan saat mana kalian sudah menemukan jodohnya, laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, disitulah babak baru bagi pasangan ini untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah, mencapai sa'adah di dunia, sa'adah di akhirat. Hanya Rasul mengingatkan Allah, inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Ingat kata Nabi bahwa manfaat bagimu, beban bagi istrimu, kewajiban bagi istrimu hak. Artinya seorang suami punya hak yang wajib dilaksanakan oleh istrinya. Istrinya pun punya hak yang wajib dilaksanakan oleh suaminya. Mesti seimbang. Ada hukum zaujati al-wajibati ala jawab, ada hukum zaujati al-wajibati ala jawab. Suami punya hak yang mau tidak mau mesti dilaksanakan oleh istrinya, istrinya pun punya hak yang mau tidak mau mesti kita laksanakan sebagai suami. Ini mesti seimbang.
menjaga sakinah mawaddah warahmah, mencapai sakinah mawaddah warahmah awallah dengan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Satu gambaran sederhana mencapai menggambarkan mungkin tidak ada keterangan atau hadis yang disampaikan. Ada dalam istilah Sunda, suami istri itu salahi paman kita. Suami itu saudara salah, istri itu paman. Orang yang sering otak-ngatik tentang istilah atau kalimat menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa salahi paman kita adalah kalimat bentuk atau singkat. Dalam arti kata setiap suku katanya mempunyai makna yang berisi hak dan kewajiban masing. Pertama kita bahas salahi. Salahi berisi hukum zauj al-wajibat al-jawab. Hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Sa itu ada tiga, salahi. Sa itu artinya salah desa luhur. Saluhur. Jadi maksud saluhur itu derajatnya lebih tinggi. Memperlakukan orang yang derajatnya lebih tinggi berarti yang lebih rendah mesti menghormati. Jadi hak seorang suami yang wajib kepada istrinya, istrinya mesti menghormati suami. Ini hak. Jadi istri nggak bisa ngomong lagi. Dengan apa memuliakannya? Binadril ain, wabil kalam, wabil tatapan matanya mesti tatapan penuh hormat, ucapannya mesti ucapan omongannya mesti omongan yang ada tatapannya, bahkan bibir pun mesti bentuk yang penuh keramahan. Kalau dia wajib disebutkan peliharaan marah mayuni, murah senyum lah. Rek boga duit, asal lima dulu. Nah ini yang berat di sini Pak. Beratnya boga duit. Kadang-kadang tergantung ini rata-rata urusannya. Makanya ulama mengatur salah satu hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya itu adalah Nabi wasaubi. Kalau berhadapan dengan suami, jaga matanya, jaga ucapannya. Ulah ulah sentak, semur, pohon kita mudah-mudah, saja berat. Dan ajarannya luar biasa. Ayyuma ra'atin rafa'at sawtaha ala jawjah wa hiya maluna wa fi riwayatin ta'ala taqulu syai'in ta'ala alaihi samsu. Siapapun perempuan seorang istri dan mengangkat intonasi suara yang lebih tinggi daripada suaminya, artinya membentak mengejek lakinya, dilaknat sama malaikat Allah. Bahkan kelebihan yang lain, setiap makhluk Allah yang tersinari matahari melaknat perempuan atau istri yang membentak cinta semua kepada suami. Ada yang begitu Pak? Ada. Ya. Ini pengakuan hidup dari aku. Ada sudah begitu Bu? Tergantung ada duit dan tidak ada. Dong ceripit, ada ulang tahun mobil muncul karena punya duit, lagi ngajak perang begitu lah. Kira-kira begitu. Kau lagi punya uang, nama lagi bilang saya sambil pantat goyang rumah, bodoh siapa itu kalau punya. Ada punya itu begitu. Makanya Imam Ghazali itu memberikan
memang kita itu atau kehidupan manusia itu tidak tapi fluktuatif, naik turun, kadang senang, kadang susah, kadang punya duit, kadang kadang punya. Maka perasaan manusia pun tidak tapi fluktuatif, terbawa arus. Maka kata Imam Ghazali, jangan terbawa arus, tapi posisikan dirimu di mana keadaan saat itu. Maka begitu kita sedang naik, mesti bersyukur. Begitu sedang rusak, mesti sabar. Resep hidup itu kata Imam Ghazali sederhana, bikin syukur dan sabar. Kalau lagi senang jangan lupa bersyukur, kalau lagi susah jangan lupa bersabar. Kebanyakan akan sabar. Kalau senang pada itu lambangnya. Jadi hak suami istri atau hak suami itu mesti dihormati oleh seorang istri. Mau tidak mau. Satu. Yang kedua, salah itu artinya layani. Hak suami dilayani oleh seorang istri. Di mana? Di sumur, di kasur, di dapur. Walaupun urusan sumur dan dapur pada awalnya itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tapi kasihan istri, karena salah satu jalan menuju surganya Allah nyuci sempak. Ini jangan dikira nyuci sempak itu ilmu, jangan dikira nyuci sempak itu tidak ada pahala. Jalan menuju surga, nyuci kolor, nyuci sempak, kaos dalam, baju lama. Walaupun pada awalnya itu kewajiban suami. Layani suami itu hak suami. Kalau mau makan, siapin makannya. Mau ngopi atau sendiri, kopi dulu. Itu bentuk ibadah seorang istri. Jangan dianggap sebagai orang. Anggaplah itu sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, salaki. Kitnya itu kitu kumana salah. Artinya apa? Si istri wajib taat kepada suaminya. Ini yang kadang-kadang tugas seorang istri paling berat itu di sini, taat kepada suami. Kenapa berat? Upahnya gede jasa. Upahnya gede jasa. Salah satu upah terbesar dari ketaatan seorang istri kepada suami itu dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja dia mau. Makanya berat. Kadang bagian apa kan lakinya berarti ngomong besar. Padahal agama mengajarkan wasukut tidak kalah kalau suami lagi ngomong diam dulu. Ini mah dulu kehidupan ini baru ngomong dari sama dulu. Katakan dengan itu kita sholat di rumah usaha, wasrohat syarroha, wahafilah parajaha, wahatokat jawabnya, kira udhulil jannah min abwabil syurga. Jika seorang perempuan dia sholat di malam, kemudian dia puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia jaga kehormatan sebagai seorang wanita, dan kemudian taat kepada suaminya, upah terbesar nanti di akhirat datang urusan dari Allah. Kila benar malaikat itu ngomong kepada perempuan dan taat yang melaksanakan 4 perkara waktu hidup di alam dunia, udhulil jannah min abwabil syurga. Silakan perempuan kau masuk surga
Sabun sekarang bicara mood mudah mood itu ada tiga pendapat. Ada mood indah nawawi, ada mood indah nawawi, ada mood indah nawawi. Makanya lihat itu dalam masalahnya tapi bisa beda-beda tergantung orang makanya moodnya apa. Karena zakat itu kan satu pulang atau sok isinya 4 mood itu ada yang 20,5, ada yang 30 lebih dikit, ada yang 30,5. Kenapa? Karena yang menentukan patokan moodnya tergantung dia pakai mood yang mana, indah robika, indah dawalika, atau indah umar. Kalau mood indah umar itu benar on sahabat. Ya. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi itu sekitar 9 tahun. Kalau menurut Imam Nawawi itu 9 lebih. Makanya ada yang mengatakan ada yang 3,5, ada yang 3 kilo lebih, ada yang ukurannya itu 2,5 kilo, 1 itu yang menjadi patokan zakat. Berarti satu itu kalau kita mengambil sedikitnya, mul itu 6 saat. Berarti kita wajib ngasih beras untuk nafkah istri kita setiap harinya 6 saat. Kalau berdua kalau berdua atau berdua sekitar 9 on. Kita wajib ada sekilo ternyata. Satu hari apa wajib dalam waktu dulu infak kulli yaumin bayau. Secara aturan agama, nafkah itu wajib diberikan setiap muncul fajar di pagi hari, berikan nafkah kepada istri. Apa kalau sebulan mulai? Kan lebih simpelnya kan gitu kan, seminggu sekali. Kenapa agama mengatur setiap hari, setiap pagi, setiap keluar fajar, disitulah nafkah wajib kepada istri. Karena nafkah ta'alluq bil tamkin ay wujudi taqati wa adam nusuli minal jauh. Karena wajibnya nafkah ta'alluq kepada adanya tamkin dari istri, artinya ada ketaatan dan tidak ada pembangkangan dari seorang istri. Kenapa? Karena kalau malam harinya atau kemarin harinya istrinya nusuk kepada suaminya, maka gugur nafkah hukum tersebut. Artinya misalkan nih pada malam harinya nih, lakinya pengen naik, tahu kan? Pengen naik lah, pengen jalan, pengen naik, istrinya gak tahu, lagi rendah, lagi misalkan ada sambilnya, dia lagi sehat, alasannya mah capek. Akhirnya lagi pegel, nggak ada yang disuruh bahkan setidur. Itulah sendiri kalau udah ada waktu. Pasti ngalamin, pasti ngalamin yang begitu. Nusuknya seorang istri karena tidak mau, tidak menyerahkan dirinya saat mana suaminya pengen nafsukan kepadanya, itu menggugurkan nama besok. Besok itu bukan ada kewajiban bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Itu alasannya kenapa agama mengatur nafkah itu tiap hari dikasihnya. Karena ta'alluqnya ditamkin. Kalau ada nusuk jadi istri bayar nafkah dan begitu. Kenapa? Istri pun mesti melaksanakan hak suami. Tidak boleh membangkang kepada suami. Suami adanya pembangkangan menggugurkan kepada nafkah. Tetapi hati-hati kalau istri sudah taat kepada suami, sudah nurut sama suaminya, tapi si suaminya tidak melaksanakan menggugurkan kewajiban nafkahnya sampai akhirat jadi hutang kalau dia tidak minta maaf dan istrinya tidak memaafkan. Karena urusan nafkahnya jadi hutang, Pak. Hati-hati. Kalau urusannya sama bini, urusan nafkahnya jadi hutang. Ada itu kan kewajiban. Atau urusan nafkah. Jadi kalau bisa jadi perhatikan secara baik. Karena walaupun di dunia istri kita senang, anak kita senang, hati
seorang suami bisa gagal masuk surga walaupun sudah divonis masuk surga, yang menggagalkannya bukan berdagangan tapi menabrak istri. Ini yang mesti kita nafkah doang beras doang sampai bini makan nasi doang. Ada udah mahal udbi, apa udbi? Lala udbi. Itu kewajiban juga seorang istrinya wajib kepada kita sebagai suami. Ya walaupun sederhana, tapi dimakan nasi, minyak yang ala atau yang ala masaknya itu kewajiban kita. Kalau dia berbuka pakai kasar, pakai baju, pakai baju, beniko, atau beli beniko, penggorengannya, minyak gorengnya, ikan asinnya, cabenya, garamnya, itu kewajiban kita sebagai seorang suami untuk memberikan mahal penting. Kemudian apa lagi yang menjadi kewajiban kita? Alat tanaduk libadatiha wasiatiha, alat membersih, baik membersihkan badan ataupun membersihkan pakaian. Kalau berbadan di sabun, mandi, odol, itu tuh kewajiban kita sebagai seorang suami. Kalau untuk misalkan pakaiannya berarti beri sore, itu kewajiban kita sebagai seorang suami. Siwa ya, atau siwa dan atau dan TV selain daripada biaya ke dokter. Nah kalau dia tidak wajib kita, walaupun diri secara logika kita mau terlalu dasar. Kalau istri kita sakit, biaya ke dokternya tidak wajib ditanggung oleh suami. Suami dihukum nih. Jadi kalau istri kita sakit mau goyang ya mau mencret ya, kalau kita mengikuti hukuman, tapi keterlaluan. Walaupun bukan kewajiban. Apa celah agama yang bisa dipakai oleh seorang istri untuk biaya ke dokter, padahal itu biaya dokter tidak menjadi kewajiban bagi suaminya? Selama perempuan itu sakit, masalah nafkah, masalah biaya-biaya yang lain tidak gugur kepada suaminya. Nah itu boleh dimanfaatkan untuk biaya pengobatan kalau ya namanya kita itu suami istri masa ini sakit di biaya. Kalau belum jangan wajib biaya kami itu tuh kiswah. Kemudian yang kedua kedua besarnya pakaiannya. Kiswah yang menjadi beban kewajiban seorang suami, hak seorang istri itu adalah kulla sittati ashhur, setiap 6 bulan 1 kali. Jadi kewajiban kita itu cuma setahun 2 kali ngebeliin pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setahun itu yang menjadi kewajiban 2 kali, walaupun kita gini ya hari. Yang menjadi kewajiban itu cuma setahun kali. Kalau misalkan kita ngebeli pakaian istri itu musim lebaran, wajib lagi berarti di sekitar bulan Maulid, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal. Berarti di bulan Rabiul Awal kita sudah wajib membelikan pakaian dari untuk istri kita. Kita wajib lagi nanti ketemu lebaran. Setahun 2 kali. Tapi mesti hati-hati. Yang menjadi kewajiban seorang suami terkait masalah memberikan kiswah kepada seorang istri itu kiswatun takfikatul wal-qomah. Pakaian yang wajib bagi suami untuk diberikan kepada istrinya itu adalah pakaian yang takfikatul wal-qomah,
silet 20 kodi, rok 20 kodi, agar terbayar utang apa-apa. Hati-hati. Jadi setiap 6 bulan sekali itu istri mau atau kagak beliin pakaian yang untuk orang. Baru gugur kewajiban. Kalau kita beliin pakaian, pakai rok ini, bibir rok ini, terus ada tangan pendek umpamanya, walaupun dibelikan sama kita 200 pasang sekaligus, roknya 20 misalkan, bajunya 20, tapi tidak menutup auratnya, walaupun ratusan juta kita keluarkan hutang nafis kok kita tidak terbayar kepada istri. Hati-hati. Jadi jangan asal sudah bikin pakaian. Ini terkait masalah islam. Urusan jinnya di mana ya? Kalau saya ngomongin lah, ya, nafkah batin mah, kata-kata peminat dewek itu mah, nggak usah diatur. Gimana? Jadi kisah nafkah bukan cuma sekedar batin saja, bodokil saja, tapi nafkah batin pun itu hak seorang istri. Wajib kita memberikan nafkah batin kepada istri. Tetapi yang paling inti daripada hak seorang istri dan wajib kepada kita sebagai seorang suami, poin yang ketiga sama majikan. Maknya udah, jinnya udah. Kan apa artinya kan dari jadi istri itu mesti kita kendalikan, mesti kita api, mesti kita jaga, mesti kita didik agamanya. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang suami. Baik mana diberikan nafkah batin, dia mau dikasih pakaian, makanan, segala macam nafkah cukup, tapi urusan keilmuan maka tidak. Ngajar istri urusan agama itu yang paling ditinggalkan oleh seorang. Jangan pada seorang suami mengajari bab sholat pada istri. Istrinya mau wajib agak boleh diajarin kata Allah. Coba ngaji coba disangin jangan diajarin sama dia. Ada. Ini tolong. Jadi kalau istri ditanggung urusan dirinya oleh suami, dia kagak ngaji pun gak apa-apa. Cukup ngaji kepada suami. Suami tak kalau suami kagak ngajarin, istri mau ngaji jangan dilarang. Biarkan dia mempelajari ilmu ibadahnya dari kiai, dari ustaz setempat. Kalau suami tidak mampu memberikan pelajaran, karena ini tugas kita sebagai seorang suami ini yang paling yang paling dilupakan dan ditinggalkan oleh suami, padahal itu hak seorang istri. Karena beda Pak, suami sama istrinya itu berbeda urusan masalah ibadah. Urusan istri dan anak kita, ibadahnya kagak ibadahnya ada satu paut erat dengan kita. Tapi kalau kita tidak ibadah, kita umpamanya sebagai suami kagak sholat, kagak puasa, bahkan gawe zina, mabuk tiap hari, istri dia berapa akan berapa. Itu bedanya. Beratnya sebagai seorang suami. Kenapa istri wajib taat kepada suami? Karena tugas suami itu berat. Kalau istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri kagak nyanyi, suami bakal cari-cari sama istri tidak kerja. Tapi kalau misalkan istrinya ibadah, dia puasa, dia sholat, dia jaga kehormatannya, dia hormat dan taat kepada suaminya, tapi suaminya kagak pernah sholat, kerjaannya mabuk, zina, korupsi, umpamanya, istrinya kagak bakal berbawa-bawa dia. Tapi urusan istri kita ibadah atau tidak, kita ada sangkut pautnya karena itu tugas. Nah kalau kan kita jarang kalau ibunya istri kita itu misalkan nggak nyanyi,
wa awal. Perkara yang bakal pertama kali ada sangkut paut dan berurusan dengan seorang laki-laki, seorang hamba, bukan tetangganya, tetapi anak dan istri. Ayaquluna ya Rabbana atina haqqana min hadha rajul fa innahu la yu'minuna dinina wa kana lil iman al haram. Fa yuqrabu hatta yatajarrada lahmu. Jadi istri dan anak itu nanti di akhirat, umpamanya nih, lakinya itu yang memang ibadah orang yang hanya kata Allah itu si A itu divonis masuk, tapi ada yang demo, ada yang demo. Ya Allah terdulu, saya tidak mempermasalahkan dia masuk surga karena dia banyak ibadah. Tapi terdulu ya, sebelum dia masuk surga, urusan sama saya belum kelar. Mudlana apa dengan hati. Tolong ambilkan hak saya dari laki-laki. Kenapa? Pak Inna Hulabi Alimna Umur Dini Nawakata Dini Madal. Karena waktu dulu di alam dunia saya berstatus sebagai istrinya, dia sebagai seorang suami tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada kami, sehingga kami tidak bisa sholat, kami tidak bisa puasa, kami tidak bisa beribadah karena dibiarkan bodoh oleh suami saya. Maka ini gimana? Dan kadang-kadang dia memberikan rezeki kepada kami dengan barang-barang yang halal. Wadahullah Allah dan tidak tahu bahwa dia barang-barang. Apa yang terjadi? Lakinya mau masuk surga jadi diusur anak dan istrinya. Ini mesti hati-hati. Makanya sakinah dan mawaddah dari mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui wasilah keluarga itu di dalam rumah tangga tidak boleh dilepaskan dari unsur agama. Unsur agama. Kalau istri misalkan kalau kita ngajarin bagian kita mau pulang. Bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana ibadah. Itu tugas yang berat. Makanya kalau kita sebagai suami tidak mampu, biarkan istri kita menuntut ilmu. Ada pengajian malam, ya dampingi apa-apa. Bapak mungkin kasih ini, mungkin ada yang lagi ibadah sama istrinya. Ada tak hasilnya di rumah? Ada kan? Lakinya di dalam, polisinya di luar. Sama-sama belum begitu. Kalau kita tidak mampu memberikan, karena itu tugas kita, tugas kita. Mampu dalam Allah di dalam. Tidak ada dosa yang lebih besar serta memusingkan, ya, daripada seorang laki-laki yang menggunakan istri yang bodoh. Tapi itu yang kedua pasti hati-hati juga sebagai seorang saudara. Jangan sampai kita termasuk dalam dayus. Siapa dayus itu? Dayus itu yang sudah dikatakan oleh Nabi. Lain dia menggunakan jannah taat dayus. Hati-hati. Redaksi yang disampaikan oleh Baginda Nabi itu lam masuk kepada sektor yang mudhari yadkhulu yang lain yadkhulu. Lalu itu halaman yang dulu itu adalah fi'il mudhari, artinya Nabi fi'il mudhari tujuh kepada zaman sekarang atau zaman hal dan mustaqbal. Artinya yang kedua itu adalah Nabi istiqlal bil mustaqbal. Artinya yang kedua tidak akan masuk sampai kapanpun, tidak akan pernah masuk mencicipi indahnya surganya Allah. Siapa? Dayus. Siapa dayus itu? Seorang suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarga. Istrinya pada kebenaran serius, Bu.
perasaan Bapak. Jadi laki-laki yang membiarkan terjadinya permaksiatan di tengah-tengah keluarga, istrinya kagak sholat dibiarin, istrinya kagak hukum aurat dibiarin. Ya hati-hati Pak. Walaupun kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah, tidak kita nyampe pada titik akan punya tahajud minggu. Buka istiqoroh ada segala macam sholat taubat, tapi kalau membiarkan istri dan anak kita dalam keadaan perbuatan maksiat, hampura kata Nabi itulah dayus yang diharamkan oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat pada suara jadi gak gampang jadi laki-laki. Berapa? Sangat berat. Karena kita itu rocking sederhana saja. Kita kepemimpinan dalam keluarga punya rakyat berarti dua kelompok tanggung dan tahu. Ambil kita tanggung jawab kita. Awalnya anak-anak kita baik laki-laki ataupun perempuan adalah tugas kita juga dan tanggung jawab kita. Masuk dan tidaknya kita dalam surga. Oh, bisa kita buka pula bagaimana kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ya, rumah tangga itu tidak bisa dijauhkan dari kita. Basic pertama yang harus ditanamkan di tengah-tengah keluarga kita, karena bergantung pada istri kita, karena bergantung pada agama kita, pendidikan agama. Terutama kita, namanya kita hidup di alam dunia itu tidak lama. Hidup walaupun mungkin puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu singkat kehidupan. Berinvestasikan dengan investasi jangka panjang sebelum kita meninggalkan alam. Salah satu investasi terbesar bagi seorang pasangan suami istri adalah berinvestasi anak yang soleh. Perempuan atau yang soleh itu investasi terbesar. Boleh kita tidak meninggalkan harta, boleh kita tidak meninggalkan harta, tapi kita meninggalkan putra yang soleh. Itulah investasi terbesar. Karena seorang mayit itu akan selalu berbahagia dalam tubuhnya bisa lahir dengan kesolehan anak-anak. Ditanya ada sebab. Ya. Layar suhu kalau bahasa anak-anaknya. Innal mayyita la yarsuhu bi qabrihi bi sholati awwal. Kalau kita sebagai seorang bapak, ibu sebagai seorang ibu sudah meninggal dunia, yang suruh hal mustakbal akan sedang dan akan terus berbahagia di alam dunia. Tapi tak akan bisa berbahagia itu bisolati awladi kalau kita meninggalkan putra-putri yang soleh. Terus urusan misalkan dunia kadang-kadang kita mungkin ya ada penyakit, ada punya apa itu susah di dunia itu sebentar. Kalau kita senang-senang di dunia itu sebentar. Kasih sayang seorang istri kepada kita, sayang yang anak kepada kita itu cuma sebentar. Kalau anak kita
Ini kajian hukum serta kita membahas tentang masalah jawab dan jawaban. Kita itu hidup di alam dunia. Kenapa? Alam di mana kita saat ini sedang berada di dalamnya dikatakan dunia. Nah, dunia itu diambil dari dua suku kata. Pertama dari dana yang dulu, yang kedua dana yang mudahina. Apa arti dana yang dulu? Dana yang dulu itu artinya singkat. Yang kedua dana yang mudahina. Dunia itu hidup. Kita menurut siapa? Menurut dan yang menciptakannya. Artinya apa? Dunia singkat ini mau dikalkulasikan dengan hitungan dari manapun. Dunia itu singkat. Satu, kalau kita menghitungkan dunia sejak Allah ciptakan sampai nanti dunia ini Allah hancurkan, dunia ini tetap singkat kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang beda dalam dunia. Apalagi kalau misalkan mengkalkulasikan kehidupan dunia dikaitkan kepada penghuninya. Siapa? Kita. Singkat bagi hidup di dunia ini. Apalagi kita sebagai umat Rasul. Nabi sudah berlatih hasil berarti baik sedikit wasabain. Masa panen umur umat kami itu antara 60 dan 70. Ada yang 89 tahun semua. 11 bulan 29 hari. Sama yang lain kesempatan kita. Singkat cuma manusia tidak merasa bahwa dunia itu singkat. Kenapa? Karena mataharinya tertutup dan tertipu oleh kehidupan dunia sehingga adanya kematian tiap hari tidak menjadi hidup dan kuat. Di manusia itu menganggap bahwa dunia ini kenyataan, akhirat itu hanya sebuah cerita. Karena wajar ulama mengatakan bahwa apa Rasul mengatakan dunia itu kayak binari seperti impian orang tidur. Ini dunia itu seperti impian orang tidur. Apa yang bisa diambil dari kata-kata impian? Satu, impian itu tidak lama. Ayo mimpi sama buah mimpi impian itu sebentar. Nggak ada orang yang mimpi 20 tahun. Mimpi itu sebentar. Yang kedua yang bisa dipetik dari kata impian, apa yang ada di dalam impian, begitu impian itu berakhir bukan dan tidak ada dalam dunia. Kalau kita mimpi punya mobil, begitu mau bangun mobil ada. Betul. Cuma sayangnya kata ulama anas dunia perwailaman terutama manusia itu hidupnya tertidur. Apa yang terjadi di dalamnya adalah impian, tetapi mereka tidak sadar. Kapan manusia sadar bahwa dunia ini hanya seperti kita hidupnya? Perwailaman terutama nanti kalau dia mati baru nyadar bahwa dunia itu seperti itu. Jangan sampai kita baru nyadar begitu sudah. Makanya saya sering memberikan itu, sering mengilustrasikannya dalam sebuah dongeng. Dongeng itu saya karang sendiri. Ada seorang laki-laki sebutan namanya Udin. Ada Udin. Dia sudah punya istri, cuman saya hidupnya kok orang dosa salah-salah miskin. Jadi si Udin ini satu kali dia jalan pergi dari rumahnya tanpa jelas arah dan tujuan. Jadi bingung, nyari duit kemana nih? Udah pergi deh. Di tengah perjalanan dia ketemu kakek-kakek. Itu kakek-kakek. Buruk salam.
Assalamualaikum, dijawab masih sebutin waalaikumsalam. Kamu ini ya, sebutin lagi. Kakak kenalan aja. Kakak yang begitu sebutin mau nanya, jangan banyak nanya, jangan banyak ngomong. Ini ngomong apa? Itu kakak ngasih mereka buat. Jangan dibuka. Pulang ke rumah sampai di rumah baru koper. Lalu sebagai koper di dalam beri buah. Nyampe ke rumah koper langsung dibuka. Ternyata begitu mulai dibuka di koper, itu koper dua koper isinya duit warna merah paling depan angka 1 mau besar. Cupean semua dua koper miliaran dolar. Si Udi dengan duit 2 koper miliaran rupiah, rumahnya yang kasarnya dia rugi, dia bawa rumah yang besar dan berbeda. Dulu orang-orang mobil supaya ada rambutnya, beli motor, beli mobil, beli sawah, beli keluar, bahkan bininya tambah kita jadi. Ternyata si Udi mendadak jadi orang kaya baru. Kalau kata orang Sunda pesannya kaya si Udi, rugi juru, rugi patok, yang tengah dimaksudkan BPP sudah melalui kolom mobil dan sama motor rumah berpindah bini singkat cerita tiba-tiba datang gelombang tsunami harta si Udi sirna. Ternyata bukan tsunami, ternyata si Udi pagi-pagi pusing dia mau kerja kemana, bingung akhirnya dia ke kaki kursi mimpi dikasih koper di pintu aku rumah beli sawah, beli mobil, apa ini tiba-tiba bininya pulang berenang dari dapur melihat lakinya malah mengurangi musibah molor. Akhirnya bininya balik lagi ke kamar mandi ngambil air dari sedotan. Impian si Udi tsunami. Pertanyaannya, begitu si Udi bangun tidur, mobil ada, rumah penduduknya ada, kebun sawah ada, bini 4 ada, yang jelas ada belum air. Itulah gambaran kita sebagai manusia. Kita merasa rumah yang kita bangun adalah istana dan surga yang bakal ada di kita ini. Istri, anak yang semuanya kita manja, kita senangkan, seolah bakal menjadi kawan abad. Yang dulu aku pertama kali bertemu istrinya ngomong kawan dan cinta mati, sehidup senang kita bersama, tai kucing. Begitu artinya nanti ada kawan putih kubur. Balik lagi Pak, 2 bulan 3 bulan setelah kita kawin lagi. Ternyata begitu kita bangun di alam kubur, apakah rumah yang membuat kita rumah akan ibadah itu? Apakah istri kita yang membuat kita mati-matian tidak menghiraukan halal dan haram agar istri senang ikut istri kita ke alam kubur? Maka jangan sampai kita demi menyenangkan anak dan istri, sampai kita mengorbankan agama. Jangan sampai demi karena cita-cita pengen membangun rumah bertingkat atas kita menghalalkan segala cara. Asal yang penting kita punya cita-cita pengen beli mobil demi mendapatkan cita-cita punya mobil, kita menghalalkan segala cara. Mau halal yang penting beda takdir, benar boleh. Karena duit, karena dunia, karena rumah, karena mobil, karena sawah, karena kebun yang membuat kita jauh daripada Allah, meninggalkan ibadah. Begitu kita mati menjadi kubur. Tapi manusia pasti akan ada juga. Kenapa? Karena memang dunia ini indah. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa dunia ini nyata. Apa yang terjadi nanti setelah kita mati hanya sebuah cerita. Tapi hati-hati, kita bakal tiba kepada sebuah titik di mana pada titik itu baru kita nyadar bahwa
kita mendengar kuburan, siksa kubur, pertanyaan munkar nakir, nikmat kubur, dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang amal, dibagikan buku catatan amal tentang siratal mustaqim, bagaimana surga, bagaimana neraka. Itu sekedar cerita buat kita sekarang. Kenapa? Karena kita belum lihat jenisnya. Semuanya adalah kisah, adalah berita, tapi wajib kita percaya pada yang menyampaikannya yang maha benar dan tidak akan pernah bohong. Tapi tetap bagi kita itu sebuah kisah dan kita ada sebuah cerita. Tapi hati-hati, yang justru bakal menjadi kenyataan yang bisa kita hadapi adalah apa yang kita anggap cerita saat ini. Sekarang yang kita anggap nyata nih, besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan mungkin hanya tinggal cerita. Kita nyangka ngomongin orang di pos roda sampai ketemu perasaan itu nyata apa? Ntar udah mati pergi, waduh, si Udin udah begitu dalam hanya tinggal cerita. Jadi kita ini sedang membuat sebuah kisah, sebuah dongeng, sebuah cerita yang hati-hati semuanya bakal diputar video oleh Allah di alam akhirat. Makanya kun hadisan hasanan min Allah. Bikinlah sebuah cerita, bikinlah sebuah kisah yang bisa kita tinggalkan untuk orang yang masih hidup, dan kisah sebuah cerita, sebuah film yang nanti bakal diputar di hadapan kita. Alangkah indahnya kalau film kita dulu sensor di hadapan kita. Kalau kita nyolong ayam sekarang pagi ini sering kita orang nyolong ayam kita bilang bangun dan tidak suruh pengen beli ayam baru katanya ke beberapa orang laknat buka kanan ayam orang itu perasaan kagak ada yang tahu. Tapi hati-hati perilaku kita di dunia kalau ayam bahkan digambarkan oleh Allah betapa malunya kita yang nomornya bukan 1000, 2000, permiliaran manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi menonton perilaku kita. Andai dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan waktu yang sementara ini untuk mencari bekal sekolah yang baik. Kita manusia itu punya sejarah masing-masing, punya cerita masing-masing, dan semua orang tidak ada yang benar. Dia makiai, ya kiai. Dia bapak ustaz, iya ustaz. Tapi semua punya kisah dan cerita masing-masing. Perjalanan manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, sekelas apapun dia saat itu. Kenapa orang menganggap mulia kepada kita, masih dengar omongan kita? Bukan karena kita lagi ibadah, tapi Allah menutupi aib dan kejelekan kita di pandangan manusia. Kita mulia itu bukan karena ibadah, tapi Allah menutupi kejelekan kita. Makanya hati-hati jangan sampai Allah berburu membuka air ini. Kan kadang-kadang kalau orang itu dibuka air, ada hilang aja kalau baru. Yang nyolong air di sini orang kita jangan pakai gugur gitu. Padahal dia yang nyolong masih bisa sembunyi gitu. Kenapa? Orang itu mau masih kita katakan kenapa? Karena airnya yang dibuka sama Allah. Airnya tidak dibuka sama. Coba kalau dia dibuka air, ternyata dia kalau ayam ketahuan, habis kita bunyi. Apakah kita mendengar lagi omongan? Udah jangan lagi dia ngomong. Makanya setiap kita pasti punya dosa. Manfaatkan sisa waktu kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Makanya apalagi kita masih berada di bulan-bulan yang diistimewakan Allah. Jadi masjid di penghubung lagi bulan Ramadan, besok kita masih bulan Syawal, kemudian bulan Ramadan. Ya. Saya sering memperingatkan Rabbil Awal di Ramadan. Tapi nama amalan luar kita yang tepat kemudian berfaring pikiran di Allah. Intim dan manfaatkan di
tempat dan waktu melaksanakan. Bapak baca tasbih atau misalkan Bapak baca sholawat, Bapak baca istighfar di bulan Syawal dengan Bapak baca istighfar di bulan Rajab, baca sholawat di bulan Sya'ban, hasilnya pasti begitu. Kenapa? Karena ini kita bulan Rajab, besok bulan Sya'ban, juga bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kesempatan ketemu bulan Rajab, ketemu bulan Sya'ban, ketemu bulan Ramadan, belum tentu kita tahu. Karena ibadah itu kan ada yang kisah, ada yang mukarrar kita harus ada mukarrar kita harus rasul, ada mukarrar kita harus ayat atau usul. Kalau perputaran pekerjaan ibadah yang mukarrar perputaran setahun sekali, bagaimana? Puasa Ramadan, atau mana? Puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Tasyrik, puasa Arafah, puasa Asyura, itu putarannya setahun sekali. Makanya begitu datang Yaum Arafah, puasa. Kenapa? Kesempatannya kamu lagi tahun depan. Walaupun itu pekerjaan sunnah, inilah bedanya orang yang mampu menghidup dan memanfaatkan waktu-waktu tertentu. Apalagi sebuah pekerjaan yang dianjurkan untuk dilaksanakan, bukan rusak, putaran setahun. Ada yang putarannya sebulan sekali. Sebagaimana? Seperti puasa di ayam mimpi, puasa di ayam musuh. Kalau ayam mimpi itu tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram, bulan Hijriah. Jangan itu bulan Rajab, hitungannya bulan Hijriah. Misalkan nih di bulan Sya'ban besok nih tanggal 13, 14, 15 itu ayam mimpi. Itu di situ disunahkan kita berpuasa. Nah itu mau putarannya sebulan sekali, terus di bulan Syawal masih ada di bulan berikutnya. Ada di bulan berikutnya kita nggak puasa, ada putarannya berikutnya. Ada yang kalau itu minta orang musuh. Itu putarannya seminggu sekali, sebagaimana puasa Senin, itu putarannya seminggu sekali. Itu masih penting Pak, putarannya dekat. Tapi kalau itu kan putarannya setahun sekali, jangan sampai kita lewatkan. Puasa Rajab, puasa Sya'ban, kemudian 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa walaupun puasa di bulan Syawal, dan putarannya setahun. Kembali kepada masalah ini, bahwa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang itu sudah berumahkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, supaya kita bisa hidup berumahkan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama, sehingga rumah tangga kita itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jembatan, bisa menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian berkah buat para jomblo-jomblowan-jomblowati. Mudah-mudahan suatu saat nanti saat Allah mempertemukan dengan jodoh-jodoh kalian. Mudah-mudahan para laki-laki dikasih jodoh perempuan yang salihah, perempuan laki-laki dan perempuan dikasih jodoh laki-laki yang salih. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat menata kehidupan di masa depan, menata kehidupan yang baru, hidup berpasangan dengan orang yang berbeda jenis, beda watak, beda sifat, dan memerlukan kali yang banyak karena pasti bakal berat anak-anak. Ini saja mungkin dari kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan lumayan juga singkat. Mudah-mudahan walaupun tidak singkat ada manfaatnya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سلامه اختار رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
أمورنا واقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات ويسر أمورنا يا ميسر كل عسير فإن كل عسير جدا لك يسير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والرحمة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكرنا من الراشدين يا عالم ما في الصدور أخذنا يا الله من الظلمات إلى النور وارحمنا إلى سرنا من أصحاب القبور وارزقنا اليسر والتيسير وإلى الحساب والميزان والأمور برحمتك يا شكور يا غفور يا بارس في الأمور اللهم يا عالم ما في الصدور أخذنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم من القدر من الدنيا أيامنا وأجل عند الموت إيماننا وأحاط من الأقدار وشمس إلى قلوب الملائكة الأبصار وعلى اللئيم وبصر الجبين وصور اللسان والانتمام ونعم الروح والإرتمام واجعل اللهم ملك الموت بنا رفيقا وبنزل نفوسنا شفيقا يا من الأول والآخرين ويا من خلقه بلقاء يوم الدين توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين وبسائر الأنبياء والمرسلين أن تفتح لنا أبواب البر والخير والرحمة والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والضيق إنك على كل شيء قدير يا من عمل دعاء الإجابة افتح لنا باب الإجابة اسمع منك الإجابة استجب دعاءنا يا مجيب السائلين بجاه سيد المرسلين وبسر أم كتابك المبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.